Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dinda. Nah, jadi hari ini aku mau membawakan cerita tentang mencintai Rasulullah itu harus dengan sepenuh hati. Nah, jadi ini tulisan papa aku, Muhammad Zaini Arman atau biasa dipanggil dengan Bang Zaini. Rasulullah itu sebaik-baiknya makhluk yang mempunyai salah satu sifat Allah, yaitu Raufur Rahim. Sangat mencintai umatnya. Rasulullah pernah marah sekali dengan salah satu sahabatnya karena memimpin sholat terlalu lama. Bahkan sang Nabi pun selalu baik kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, maupun agama orang tersebut. Setelah Rasulullah wafat, terkuaklah kebiasaan Rasulullah oleh Abu Bakar yang setiap harinya itu menyempatkan diri untuk menyuapi pengemis Yahudi yang sering melaknat beliau. Sampai akhirnya pengemis tersebut menyesali perbuatannya. Rasulullah mempunyai pembantu seorang anak Yahudi yang kemudian mencuri rambut beliau untuk disihir oleh Labis bin Aqsa. Rasulullah adalah orang yang konsisten dengan perjanjiannya. Beliau tidak pernah ingkar dalam berjanji seperti perjanjian Hudaybiyah dan Piagam Madinah. Tapi bila kesepakatan tidak dijalani oleh pihak yang telah bersepakat, maka Rasulullah pun mengambil sikap tegas seperti kejadian Fatul Makkah. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pengusaha. Beliau juga menikahi seorang wanita konglomerat, yaitu Sayyidah Khadijah. Bahkan maharnya pun mencapai 100 ekor unta. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau diboikot oleh kaum Quraisy, bahkan sampai memakan daun-daunan. Kehidupannya tiba-tiba jatuh miskin, karena seluruh harta, jiwa, dan kebahagiaannya dikorbankan untuk umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah pribadi yang super sakoh, atau bisa dibilang dengan dermawan. Bahkan kita sering mendengar bahwa Rasulullah selalu mementingkan kepentingan umatnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Seorang yang terhormat seperti beliau berkata, "Apabila Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Sungguh kepribadian yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Husain waktu kecil memakan kurma zakat, maka Rasulullah mengeluarkan kurmanya dari mulut cucu kesayangannya beliau. Rasulullah bertugas di dunia hanya 23 tahun. Selama 11 tahun di Madinah, beliau setiap pagi dan sehabis sholat bercengkrama dan menjadi guru bagi sahabatnya. Setelah beliau meninggal, semua tersedia di Madinah. Ada ahli perang, ahli tata negara, ahli pertanian, bahkan ahli ilmu kedokteran. Begitupun guru sejati, memasukkan ilmu sangat efektif sekali ke dalam dada para sahabatnya. Sepertinya nggak ada habis-habisnya akhlak beliau yang super indah, sehingga penulis gak kuat untuk menuliskan satu persatu. Waktu ajal memanggil beliau, malaikat Jibril tidak sanggup memandang wajah Rasulullah. Beliau berkata kepada Allah, "Ya Rob, kalau yang akan dialami umatku seperti ini, maka timpakanlah sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Umati, umati, umati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Wajarlah Rasulullah itu menjadi sampel manusia tersukses sepanjang sejarah. Dan sekarang banyak yang mengaku zuriyah beliau atau keturunan beliau, dan lebih parah lagi mengaku darah suci dari jalur laki paternal. Bab 2. Bani Alawi yang mengakui zuriyah Nabi dari jalur lelaki. Ini masih nyambung sama cerita yang awal ya teman-teman. Pada saat ini di Indonesia digembarkan oleh tesis S2 Kiai Imad. Oh iya, kalau S1 itu tugas akhir, S2 itu namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi ya teman-teman. Berawal dari prasangka baik, orang tua kita zaman dahulu bahwa beliau itu cucu Nabi. Mereka diterima di lingkungan sosial bangsa Indonesia, bahkan dimuliakan dan dihormati karena kecintaan orang Indonesia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka diterima dengan baik.
Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kerusakan-kerusakan di bumi pertiwi ini pasti ada campur tangan mereka. Seperti pemberontakan PKI, pengeboman Candi Borobudur, pembelokan sejarah, pemalsuan kuburan leluhur bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Untung aja sepertinya Taman Makam Pahlawan di Kalibata masih steril dari klan Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi ajaran dia yang bilang Habib itu steril dari dosa. Mau itu Habib yang jahil, bodoh, mabuk, dan pelaku maksiat, mereka akan disucikan oleh darah kakeknya, yaitu Rasulullah. Belum lagi cerita khurafat, seperti bisa memadamkan api neraka pakai jari, menurunkan hujan susu, bahkan bisa kirim surat menyurat sama malaikat. Dan dengan bangga bilang, dia bisa memundurkan pesawat yang sudah lepas landas. Dan kata-kata demi Allah dalam bersumpah palsu sering banget diucapkan oleh manusia-manusia bejat ini. Dan lebih gila lagi, mereka mengancam, siapapun yang gak percaya sama mereka, maka Rasulullah akan murka kepadanya. Jauh panggang dari api, beberapa kejadian yang di luar nalar pun sering dilakukan mereka dengan mengatasnamakan agama. Seperti Toha bin Yahya yang menyetubuhi istri santrinya di tempat dia sholawat. Ali Al-Hinduan yang membunuh satu keluarga gara-gara gak bisa bayar hutang. Semua orang yang berbicara masalah kebenaran ini pasti dilaknat oleh manusia-manusia bangsat ini. Disumpahin mati kafir, stroke, dan lain sebagainya. Setelah beberapa hari tes DNA dan bisa dilihat di family tree, ternyata haplogrupnya G terkonfirmasi sebagai keturunan Yuya, Yahudi Himyar yang sekarang bakal Ambia. Akhirnya mereka pun mengharamkan tes DNA. Nah, di titik inilah publik di Indonesia khususnya dan masyarakat internasional umumnya jadi curiga. Sungguh mereka bilang bisa menipu daya Allah, tapi Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Inilah yang membuat Kiai Imad menyelidiki nasab mereka. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, maka siap-siaplah pesan tempat di neraka. Dan Allah serta malaikat dan seluruh manusia akan melaknat dia. Ayo teman-teman, kita ikuti Rasulullah dengan melaknat bani penipu ini. Karena ini adalah sebaik-baiknya laknat. Kapan lagi laknat tapi dapat pahala? Mungkin segitu dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.